Klaim Edi nak. Halo bro. Oke. Jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang sedang menonton podcast dari Saus. Nah, kembali lagi di channel aku tentunya. Jadi kali ini aku kedatangan apa ya? Kedatangan bulan. Bulan Sutena, versi Beleleng. Kurang lah. Jadi teman aku namanya Ade Medi, nama keren ya. Jadi silakan Ade Medi, Med, perkenalkan dirimu. Wih, memperkenalkan di teman-teman atau di subscriber aku yang nonton, silakan. Halo guys, aku Ade Medi. Ya dari Singaraja gitu aja sih. Itu aja ya. Jadi gitu aja, Med. Lu apa kabar nih? Udah setahun gak ketemu ya? Kayaknya 2 abad kayaknya. Aduh. Jadi di episode kali ini aku bakalan, nggak aku ya, kita lah ya, kita berdua ya. Skleng, cerita mau tunanya sama. Jadi ngomongin fenomena sing nganten, sing beling, engken. Sing beling, sing nganten, sing. Oke, nah ini kan ada terbesit ada semacam kebiasaan yang mengharuskan wanita hamil dulu sebelum menikah gitu, Met. Jadi terkait biaya pernikahan yang cukup mahal sehingga pria tidak mau rugi begitu menikahi wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Nah, bagaimana pandangan menurut Ade Medi dalam fenomena ini? Jadi sing bling sing nganten gitu. Kalau menurut aku sih ya sah-sah aja gitu loh. Kalau memang ada pria yang ingin wanitanya hamil dulu sebelum menikah gitu, menurut aku tuh sah-sah saja. Karena apa? Jadi gini, di masyarakat itu ya, terutama di Bali gitu kan, kita itu kan ya terkait biaya mahal ini kan, kita kan ada beraya gitu ya. Jadi di upacara itu pasti banyak lah, maksudnya biaya pernikahan itu enggak sedikit gitu. Jadi pria itu ingin membangun rumah tangga itu pastilah ingin keturunan. Ya, pasti punya keturunan. Ya, pasti salah satunya itu. Karena apa? Membina rumah tangga itu nggak lengkap rasanya tanpa ada anak kan gitu ya. Apalagi di daerah Bali gini, apa namanya, memiliki keturunan itu kan dianggap, maksudnya pewaris lah ya. Pewaris kan? Pewaris. Tapi kalau cewek, kalau pewaris buat anak cowok, kalau cewek anaknya? Nggak apa-apa, kan memang cewek cowok sama sekarang. Iya. Cewek cowok itu kan sama, ibaratnya ya memang sih nggak setara tatanya ya, gitu loh. Mungkin 1:2 gitu kan. Nah, berarti menurut Medi sah-sah aja berarti ya? Sah-sah saja sih. Karena memang istilahnya orang Bali juga begini. Dia membina rumah tangga, dia sudah apa namanya itu, ibaratnya semacam ini, enggak, maksudnya terus beratnya apa nih? Kayak gini dah. Kau udah menikah? Udah. Berapa anakmu? Kan pasti begitu yang mereka tanyakan. Nggak mungkin Akelan gitu. Akelan? Waduh. Akelan? Kayak grup bola. Iya sih, benar-benar. Biasanya kan kalau kita ketemu sama teman kan, jangan kedua kan gitu, pasti gitu kan. Nggak mungkin lah, bro, berapa lu punya mobil sekarang? Kan nggak mungkin begitu kan. Pasti anakmu berapa gitu. Serius nih, sah-sah aja menurut Medi? Menurut aku sih sah-sah saja, karena bagaimana? Gitu. Iya, menurut aku sih sah-sah saja. Karena apa? Itu juga kan persoalan intern kan, dalam artian individu orang masing-masing itu kan beda-beda. Iya, benar. Dia tuh punya pemikiran, saya harus menikah nanti. Kadang ada juga begini, saya menikah menunda punya anak gitu. Kadang juga orang tuh pengen cepat-cepat. Tapi kalau dicari dalam agama kita nih ya, kan itu gimana mau tak bilang ya? Ini kalau nggak salah nih ya, ini yang aku sempat baca kayak gitu. Ini kan itu nih
sing tadi gitu malu. Berarti jadinya nganten lalu marah gitu. Kembung gitu. Terus, Baru sulam kembung das gitu. tapi realita gimana? Ya sih. Benar. Ya kan, realita masyarakat tuh ya kebanyakan sih gitu loh, memang hamil duluan baru menikah. Dan Udah apa? kamu nggak tahu ya, itu tuh pengalaman aku juga Ternyata. Tapi sih waktu ternyata. ini, waktu kamu sorry ya. Ya, Kamu hamil dulu terus baru nikah tuh gimana reaksi orang tua? Biar tahu, kalian anak regeling kan? reaksi orang tuaku sih enggak ya, maksudnya biasa aja, karena begini, di umur aku waktu hamil itu juga ya udah cukup gitu loh, dalam artian umur 22 tahun wanita gitu, cewek umur 22 tahun rasanya sudah bisa kan ke 22 tahun. ngambil ke jenjang pernikahan lah gitu modelnya. Apalagi waktu itu saya sudah bekerja dan calon suami juga udah kerja, udah kerja, kita juga udah kerja, jadi orang tua tuh memang restuin aja sih sebenarnya. Cuman keberanian kita waktu belum hamil ya, saya nih, maksudnya aku gitu, keberanian untuk bicara bilang, mau menikah itu. Tapi pasti deg-degan nih, Bu, beling yang beling. Enggak gitu sih, enggak sih, masih sih sembunyi kan, karena merasa juga gimana gitu kan, nggak enak gitu loh. Buatnya juga nggak bilangan. Buat bilangan. Ya makanya kan, gitu, rahasia-rahasiaan gitu. Nah, Sama orang tua sini tak ajarin ya. Berarti orang tua juga udah oke gitu ya. Ya kalau orang Bali itu kan kalau mau kita tuh juga mau menikah tuh kan ya dilamar gitu kan. Jadi orang tua si cowok itu main ke rumah. Jadi itu tuh sudah ditauin gitu loh tujuannya, keluarganya si cowok nih ke rumah tuh apa. Pastilah pengen meminang anak kita nih, pasti gitu. Aku tanpa ini sih, tanpa cerita dulu sama orang tua bahwa aku tuh pengen mau menikah gitu kan. Enggak sih. Cuman memang keseriusannya calon suamiku dulu. Tapi ntar dulu, sebelum ini agak clear dalam sih kayak ini. Jadi sebelum Medi itu tahu hamil gitu ya, ini kan masih statusnya masih pacaran. Itu memang sengaja, memang pakai pengaman apa? Enggak, gimana? Enggak sengaja. Cuman terus? Memang suamiku ini memang pengen gitu loh cepet menikah gitu. Berarti bisa dibilang sengaja berarti ya? Mungkin dia yang sengaja ya. Oh gitu. Berarti kamu tinggal nerima ya berarti? Tanganmu tuh lo ngapain kayak tadi gitu? Nerima ya, jangan loh. Gitu ya. Aduh. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang atau alasan utama seseorang milih untuk hamil sebelum nikah tuh ya? Kalau menurut aku sih si pria ini mungkin takut ya, habis menikah itu istrinya dia tuh nggak bisa hamil gitu kan. Tapi misalkan metunang nih, kita pacaran 5 tahun, 6 tahun, sing beling-beling modelnya, sing cerang kredit motor, nah gitu model. Ya tapi itu kembali sih juga ya di kayak jodoh gitu, nggak jodoh ya gitu loh. Karena itu juga aku yang punya pengalaman kayak gitu juga gitu loh, dalam artian aku pernah sebelum menikah ini aku memang pernah menjalin hubungan pacaran lah gitu sama 5 tahun dengan seorang dan akhirnya nggak jadi. Tapi kita waktu komit sih kalau hamil nikah kan. Ya ternyata enggak gitu loh. Berapa tahun tuh jalan? Hampir 6 tahun. Wih, tapi kayaknya susah move on ya. Enggak, biasa aja. Enggak serius, sumpah. Bahkan gini, enggak serius. Enggak kayak kamu. Sampai kena mental health dia nak. Kalau aku sih enggak ya, serius enggak, karena begini juga. Sok enggak. Serius enggak di kadang orang tuh juga mikir, kamu sama ini kayaknya cinta sama dia aja. Sama mantanmu. Cinta, cuma lebih cinta sama suamiku sekarang. Gitu. Pada saat itu maksudnya. Iya, tapi kita tuh enggak sih langsung break, enggak langsung begitu gitu loh. Memang ada permasalahan lah gitu. Tapi serius bisa move on lah cepet ya. Bisa. 6 tahun tuh. Ya. Memang tahun. sih pas kita break itu lumayan tuh.
memang agak susah ya pas break itu betul. gitu. Tapi emang keputusannya itu kita ambil kesepakatan bersama sih. Mungkin memang karena ya saling mengecewakan, mungkin dia pernah ini mengkhianati gitu. Dan saya juga mencoba mencari yang lain gitulah istilahnya, hingga akhirnya dari sebelumnya udah hilang rasa. Iya, iya. menghilangkan rasa yang dulu pernah ada. Asik. Seperti itu. Jalan tapi gak ada rasa. Asik. Dan ketemu Itu kayak pasangan yang asik. Jadi dia tuh bisa pengalaman mengisi gitu loh, mengisi yang kekosongan. Nge-record kayaknya. Bisa jadi. Maybe. Jangan gini ya. Udah 6 tahun sih. Kayak aku aja. 6 tahun tuh anak masuk udah lulus SD loh. Ya lumayan. Cuman memang kembali sih ya. Soal menurutku enggak sih. Ini orang tinggal move on. Jujur ya. Aku punya mantan ini lama. Iya yang lama gitu. Intinya kenapa aku bilang kayak gitu, dia kayak neror aku, stalk sosial medianya aku semua, dari YouTube apalah. Kok kelihatan karena kenapa satu. Dia Iya, pengen tapi kembali sih itu ke karakter orang masing-masing dia. Kalau aku tuh orangnya tipikalnya, memang kalau udah enggak ya enggak, serius. bintangmu apa sih? Maksudnya bintang. Aku Taurus. Memang tipikal aku tuh sebenarnya setia gitu loh. Sebenarnya Waktu ya jangan. serius. Jadi gini, Udah tanganmu dingin nih, kayak grogi nih. biasa aja. Kenapa habis minum jus? Nih. Jus yang dingin-dingin. Cong, Maaf ya. lagi ngetik nih, Cong. Sambil minum biar mencairkan suasana. Oh iya. Taurus. Benar. Tapi nggak semua Taurus yang cepat move on. Ya Ada salah yang satunya sih perasa ya? memang aku tuh Perasa. memang cepet banget, apalagi memang pernah disakiti gitu. Jadi pikiran tuh mulailah logis berpikir gitu ya, buat apa gitu, dalam artian sudah tidak dibutuhkan misalkan kayak gitu kan. Ya udahlah, mending break aja gitu 6 tahun. daripada Terus kita lanjutkan. ketemu sama bapak. Ketemu sama ini pun juga nggak sengaja kenalin sama Di mana tuh? sama teman, Jalan kenalin yang ditilang, oh keren sama malam sih. enggak Oh, iya. lah. Iya sih emang kejadian random sih iya, tapi enggak yang Enggak. gua pakai lu enggak gitu. Enggak gitu. Ih, aneh banget. Enggak, kita tahu nggak? Suaminya tahu? Iya tahu. Tahu. Ih, Udah kan? enggak, jangan Oh, nyebut enggak, Messi. Aku kan nggak nyebut sih, Cong. Makanya. Random itu. Oh, gitu. Ah. Iya. Oke, nah fenomena sing beling sing nganten ini kira-kira menurut Ade Mini dia ada nggak kaitannya dengan kultur atau budaya luar gitu kan? Jadi misalkan cerbule model, Iya. kira-kira lifestyle lagi Enggak lah. sih ya, saya rasa sih enggak. Karena begini, itu tuh udah ada dari dulu gitu loh. Dulunya apaan? Ya dulu, dalam artian dulu tuh orang kalau nggak disetujuin dengan orang tua itu kan dia tuh ini dulu buat hamil dulu si wanitanya, baru dia menikah kan. Nah, jadi saya rasa itu bukan budaya asing yang masuk itu gitu loh, dalam artian nggak berpengaruh. Bisa aja sih benar. Aku dulu punya temen ya pengalaman kayak gitu, dia apalagi di Bali kan ada kasta-kasta gitu. Jadi orang berkasta tuh dengan tadi model. Kasta yang karena begini, orang berkasta tuh kan pengennya orang tuanya tuh setujunya menikah dengan yang kastanya setara kan, gitu loh. Ya, ada istilah nyerot kayak itu, biar nggak pasnya nyerot lah panaknya gitu loh istilahnya. Ya akhirnya harus ya ngadepin bah gitu udah lah, nak gusti gitu iya kan. Gitu udah. Tapi karena kekuatan cinta itu Lene, bisa. kalau yang cewek tuge, yang cowok nggak bisa jadi tuman, gimana caranya? Nah itu tulung. Nah itu kan makanya ada istilahnya kawin lari gitu kan, karena memang mungkin dari banyak faktor ya, dalam artian faktor restu orang tua kan, sudah faktor kasta kan, gitu sehingga tapi mengambil. emang menurutmu ini udah lama sekali, maksudnya udah dari dulu kayak gitu ya? Iya, memang apa dari dulu. zaman orang tua kita kayak gitu dulu? Iya, karena berarti memang itu turun temurun ya. Karena begini ya, itu tuh sih sebenarnya apa ya? Masalahnya gini, ada salah satu yang temen terus
Ya sering lah ngomong pokoknya cangsingnya pengantin malu baru gini baru hamil. prosesnya dia Ya lurus-lurus makanya lah kan gitu dari dia. apa namanya istilahnya seperti yang Cuman tadi jalan kita jalan bahas jalan itu. yang kayak gitu tuh susah nyari maksudnya yang lurus tuh malah kebanyakan yang bilang Enggak, itu masing-masing individu aja di kalau menurut aku sih gitu ya. Bisa ya kan aja ada tuh ikut kadang ada ikut campur tangan orang tua juga kan maksudnya gimana? ya memang sih yang akhir-akhirnya pasti orang tua pasrah nah aku jangan begitu Udah hamil kan pasti cuman nikah kan kan? pasti orang tua pasti mengidang yang ngidang menjeruh orang udah nggak bagian ya suling mungkin ceritanya apa Jerualin. ya Oh. cuman Mas, itu kan bahasa jerualin. awas nanti maaf ya. Masuk tuh. ya tapi nggak apa kan banyak jeruk bu jeruk bu jeruk Kok jeruk? ya benar terus apa lagi sampai mana tadi Kultur budaya asing masuk ke ini. untuk Saya pembahasan rasa yang tadi sih tuh itu yang enggak Enggak. berpatokan ke sana. Dalam artian itu kayaknya individu gitu loh, dalam artian itu nilai-nilai yang apa modelnya terkait ke norma orang masing-masing gitu Iya. loh. Dalam istilahnya cuman kalau kekuatan Kalau dari cinta segi- itu merubah segalanya gitu loh, Di. Oke, dari pakemnya kita sebagai agama Hindu kan memang itu tidak diperbolehkan sebenarnya kan benar nggak kayak gitu Iya, memang dari segi norma agama Iya. kan gitu ya, memang ada larangan-larangan karena kan tapi kan di ini apa namanya yang masyarakat takutkan tuh kan hukum di. Itu kan nggak termasuk ke hukum gitu loh. Nggak termasuk ke hukum, nggak ada pasalnya. Jadi kamu ngambilin anak orang terus kamu dipenjara kan enggak. Iya. Bukan itu tapi ada kayak gitu kan penyelesaiannya kan. Lalu Kecuali kamu nggak mau tanggung jawab, itu baru bisa dipidanakan gitu loh. Ya aku nggak tahu sih, aku bukan orang hukum ya, cuman Iya. apa? Aku modelnya dari pengalaman-pengalaman gitu kan di masyarakat itu, ya aku melihat sih itu tuh kayak nggak ada gininya aturan gitu loh bahwa wanita tuh nggak boleh hamil duluan sebelum menikah gitu. Yang ada kan dari BKKNB ya. ya BKKNB BKKNB itu BKB ya sebenarnya Hah? BKKNB KB iya, bener nggak iya, Be? KB. Itu tuh sih ada ini semacam aturan dalam artian wanita umur di atas umur 21 tahun itu diperbolehkan untuk menikah. ya Tapi kalau di bawah umur kan tidak. Hanya itu kan. Hanya itulah tapi jadi ininya. bro nggak tahun 19 bro kan yang penting itu teman Iya, makanya Terutama itu nggak ada pidananya di gitu loh. bahkan ada Dalam tetangga nih yang Asalkan itu si Belum pria tamat. mau ini tanggung jawab, ya udah selesai kan. ya Bukan masalah lagi. Karena itu masalah individu, masalah perasaan juga gitu loh. benar. Cuma nggak jarang loh met kayak gini met. Sebenarnya mereka sudah oke cara ku hamil duluan sudah tinggal cari lagu gitu kan. Gimana tuh? Ujung-ujungnya begat ya met. Kayak yang cowok misalkan nggak siap dari segi finansial kayak gitu ya. Terus Ya makanya itu yang sangat disayangkan sekali kan. Seperti sekarang itu peran orang tua di situ perlu banget. Jadi peran nanti pemerintah. diceritain tuh cong. Kita bahas yang ini ya dulu. Nanti materi nggak ada. Oh gitu. Cut nah banyak nah. Ya nggak apa lah enggak ya bang. Terus apa nih? Ngalir aja. Udah apa aja boleh. Aku mau ngomong di sepas lagi. Jangan dia buka baju, jangan buka baju. Kultur budaya. Kultur budaya loh. Kadang banyak. Cara gue ngomong lagi beleng soalnya. Soalnya lain hal cara di Badung kan, cara di Kuta, gitu, kemudian kan. Yo, set gitu di penunggung gitu loh. Cuman kan ada lah sedikit beleng. Di Awalnya apa? bahannya kayak di kantin kan banyak kayak kemarin bu lo di lantai kan kayak gitu. Lihat ada bule yang di depan rumahnya gitu. Ya setidaknya udah Seks bebas. nah, itu kan ada masa sih nggak menurutmu nggak Iya tahu, itu kan kembali ke masyarakatnya itu sendiri. Sama halnya dengan Singaraja berbeda loh dengan Denpasar Iya. kan gitu. Karena Denpasar itu kebanyakan memang bully di situ kan. Jadi
itu dah seperti tadi budaya asing gitu kan. Tapi kan belum tentu budaya asing itu dalam artian mengajarkan gitu loh. Orang itu hamil duluan terus menikah. Konsep ini tuh kan Tapi kan ada kayak gini, misalkan kayak gini loh. Glenn, gue nulis gitu loh, gitu lah dan itu lah. Nulis, awal lagi mana kayak dia cuma dia pasti ada orang yang masih kecil nih, masih ya baru-baru SMP SMA itu kan ini contohnya deh. Terus yang vulgar lebih dalam lagi yang itu di depan rumahnya orang pasti kan pengaruh. Ya kan gitu nak, kan ada sedikit tidaknya menimbulkan. Tapi menurut saya sih ya itu tuh sih bukan karena pengaruh budaya asing aja. Tapi kan sekarang ada tuh kan teknologi ada. karena Menurutmu ada enggak? Kenapa? Menurutmu ada apa enggak pengaruh dari kultur atau budaya asing, Mak? Budaya asing Terkait ini dah. Iya memang ada sih sedikit ya, ada sih karena memang itu dah sering terjadinya fenomena seperti itu kan. Pacaran kan boleh bawa kayak ke Kuta atau ke Kuta ke Pomogan lah istilahnya, misalnya dia jalan berdua atau naik motor yang cewek nggak pakai baju atau nggak pakai beraja kan dari sana orang-orang ya ini cang gitu kalau nih mencangang pengagahan gitu. Ada generasi muda yang kayak gitu kan yang gimana ya Mbak ya, penguasaannya dia tuh kurang gitu loh tentang sudah. Mungkin ke ini ya dalam artian budaya asing ini itu tanpa tanpa kita sadari dia tuh mencontohkan budayanya dia itu di sini gitu di kita tuh dalam segi pakaian mungkin pertama ya, dalam segi pakaian pakai bikini dan sebagainya. Jadi lain jenis itu lawan jenisnya itu bikini, mungkin di situ punya inspirasi yang lain. Maksudnya kayak apa istilahnya apa itu namanya? Apa tuh? Bahasa kerennya kalau cowok itu pengen imajinasi, mengimajinasikan apa yang dia lihat, dia praktekkan ke pasangannya gitu. Mungkin cuma imajinasikan begini ya. Kira-kira gimana? Masuk nggak? Iya kan? Ya kalau memang dari segi itu sih masuk ya, budaya asing itu mempengaruhi gitu. Kamu mau imajinasi, aku langsung mengimajinasikan jadinya sih. Aduh, jadi begitu. Cuman kalau kembali lagi ke topiknya itu sing beling sing nganten itu, saya rasa budaya asing tidak tidak terlalu mempengaruhi. Iya, karena itu udah dari dulu sekali ya. Dari dulu itu, iya banyak faktor kan, faktor yang seperti tadi. Mungkin karena memang restu kan. Mungkin kan teknologi juga nggak terlalu gini kan zaman dahulu tuh kan. Misalnya pengantin. Kan kekuatan cinta seperti tadi aku bilang itu. Kekuatan cinta itu mengalahkan segalanya. Lensing malu ikat malu dengan cara sebegitu. Ya kan? Ya, dia nggak bakal mendapatkan wanita pujaannya dia seperti itu loh. Terus akhirnya kira-kira bos sakit langsung sama. Kamu benar kan yang pindah kan 10. Iya. 12, 13. Karena nggak ada KB sih juga. Karena nggak ada hiburan juga. Iya. Hiburan yang malam-malam. Ada. Mereka buat hiburan sendiri gitu. Kali pindah karena jadi masuk akal nggak sih? Iya. Misalkan jadi kan dia ada hiburan, ada sosial media dan sebagainya. Sibuk masing-masing tuh. Pindahin karena saya ada hiburan. Nah, hiburan di dia. Di ulah mana? Oke, Kak. Bola berada nih. Bola berada nih. Lebih 17 tuh. Ada nenek dadong cuma 17 lah mana. Tapi ya dulu kan memang ada nih. Ya ada lain. Banyak anak banyak benar situ. Ada 4-5 orang tuh udah meninggal. Dari 17 tuh ya. Oleh ayah itu. Karena begini sih dulu ya, zaman dulu tuh kan banyak anak banyak rezeki gitu. Dalam artian mau nggak dia sekolah, mau dia enggak, tetap maksudnya kerja gitu loh, anaknya kerja, dapatlah penghasilan membantu-bantu perekonomian keluarga di rumah. Tapi kalau sekarang itu kan mindset orang tuh lebih ke
bisa nggak ya nanti pendidikan anak kita gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Isinya lebih iya. worry lah ya, lebih Ah, kelingkang sih raguannya kok. iya, lebih ke anak ini nih. pemikirannya gitu. Dulu kan, wah, yang penting ada sele, di sana berjalan nih, Iya, gitu, sele. betul. Terus tuni kodoh mesti kuliah drum. Jangan. Kodoh mesti kali adrem kayak gitu sih. Jangan. Ini bapaknya jangan. Kodoh isi copot nih. Kodoh mesti kali adrem. Sih, Tapi sekali adrem harus. Le, aku tahu dia, jadi jeneng ini soalnya makanya ini kuliah drum banget. Oke, nah selanjutnya nih masih di fenomena sing beling Singanten. Jadi kira-kira apa yang perlu dilakukan agar fenomena sing beling singanten ini tidak terulang lagi gitu, Met? Mungkin dari keluarga, dari pemerintah juga, dari ya siapalah gitu. Ya, Kira-kira tentu itu kan memang dari keluarga dulu kan. Ya, karena apa? Yang tapi orang terdekat terus itu kan sebelum lanjut keluarga. sebelum lanjut nih kira-kira menurutmu penting nggak nih? Ada yang harus dilakukan nih? Karena Iyalah, penting lah. Apalagi generasi seperti sekarang. Saya tuh sebenarnya punya anak gitu kan. Saya nggak mau dong Ya. anak saya tuh sampai Benar, salah benar, langkah benar. kan. Jadi memang harus aku juga punya ada. anak, itu punya anak cuma mudah-mudahan Iya kan anakku nggak makanya. kayak gitu nanti Mudah-mudahan nggak kayak bapaknya kan Ya. gitu. jangan Enggak. ada main lah tuh bangsat. Oke. Ais. Ya minimal mapan lah anakku dulu cewek dia. dua anak. Gitu kan. Mudahan nanti nggak Makanya itu keluarga itu penting banget loh, Di. Kedekatan keluarga tuh sama iya anak benar-benar penting aku banget. dekat sekali sama anakku. Iya, penting banget. Kamu juga kalau dekat sama anak tuh ya inilah dalam artian Gimana tuh? memberikan ini penjelasan mengenai nanti lo begini lo kalau kamu tuh nikah dini Iya, seperti benar. itu kan. Intinya kasih pemahaman lah ya. Iya, kasih pemahaman. Di samping itu Bahayanya. juga ya pemerintah harus bekerja sama dengan dinas Baik. kesehatan, Udah pendidikan. mengidang masuk lalu Iya, setelah itu betul. masuk pengidang rega untuk pendidikan tinggi paling lah bekal Mm-mm. di antena Iya. enggak sih sininggal di antena pala Di bekal pangsing ngempu ya mani Iya, betul. cuma piring. Betul. Sebenarnya. Itu harus memang sering kita komunikasikan ke anak, apalagi terutama anak cewek ya. Kalau anak cowok sih kita masih bisa ya. mengawasi kan, dalam artian ya sama aja sih sebenarnya anak Jadi cewek peran- sama cowok ya, Ini peran orang tua. peran orang tua. Tapi kalau menurut Ade Medi dari pemerintah kira-kira Mungkin dari apa yang pemerintah perlu dilakukan supaya fenomena sing beling sing anten ini ya sedikit tidaknya berkurang lah dari misalkan tahun kemarin ada kasusnya sekitar 70-80% turun jadi ya 40%. Iya, memang perlu peran pemerintah di Iya, sini mengenai ini apa namanya, biar tidak terjadi pernikahan dini gitu kan, mungkin dari sekolah-sekolah dulu kan, pendidikan. Jadi guru-guru itu harus memberikan semacam seringlah memberikan semacam apa namanya, pengetahuan mengenai itu gitu loh, bahwa pendidikan itu sangat perlu gitu sampai nanti memang batas waktu umur kita cukup dan mempunyai apa namanya tuh istilahnya pekerjaan gitu, barulah ke jenjang pernikahan. Kok kayak Tetapi aku dapat ini nasihat kembali dari orang tua. kembali ke ini ya, di dalam artian juga ke apa namanya pergaulan loh, Di. Kita kan nggak tahu pergaulan anak-anak kita kan, kita memang harus mengawasi kan, mengawasi pergaulan anak-anak kita. Ya. Dalam artian karena setiap individu itu beda-beda loh seksualitasnya, dia memiliki seksualitas yang ada yang lebih tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah kan gitu kan, seksualitasnya. Ada sih semacam dalam artian Tadi bisa tinggi rendah iya, model. pasti ada. Karena begini, Dari mana kok bisa kamu tahu dit? kan saya Kok sudah aku bilang nih tahu. tinggi apa rendah apa? Kan aku nggak tahu, kamu kan bukan suamiku, aku belum dapat mencoba dirimu. Saya kira Jadi kan ada enggak, semacam saya kira bisa lihat dari apa tuh kayak lingkungan. cowok tuh libido gitu ya? Jadi gini. Enggak, jadi gini ya. Kayak kita bisa ngelihat nih, lebih saya lu mau
gitu udah. Enggak, Nggak bisa. bukan sih dari segi melihat seseorang itu sudah kita bisa, maksudnya ngejudge orang itu, ini Tapi orangnya ada nih seksualitasnya tinggi nih gitu. kayak Belum tentu kan, dalam cewek. artian Cewek nih bulu tangannya banyak, Apa? bisa bulunya bisa, katanya ya, terus di tundunya tuh banyak juga, bulu-bulu gitu di kaki kan katanya hyper lah istilahnya. Cuman kan bener nggak? Tapi bener nggak sih? Bener sih? Nggak tahu, Nggak tahu. tuh. Tahu. Coba cek dulu bulunya ya. Enggak, tapi nggak tahu. Bener. Coba kebetulan dulu berarti serius yang bulu. Aduh. Oke, lanjut. Itu Aduh. dari program pemerintah. Program pemerintah. Jadi harus adalah istilah kampanye begitu Ya. ya, memperkenalkan alat kontrasepsi. Nah, Bener. kontrasepsi kan itu pelindung dalam artian. Bangsat. Oke. Iya kan? Biar nggak kebablasan. Ya, Nggak akhirnya, oke. oh no, kan begitu. Nggak Iya. haruslah memang. Tapi kadang gini, Met. Oke, kita ngenalin misalkan alat kontrasepsi itu sama misalnya kayak sekarang ini generasi Z gitu modal. Kemudian apa? Beli gule, no, gitu pasti terlelak gitu lah. Ngerti sih? Apalagi Iya. cewek orang beli gitu sih banyak ya. Ini mau kan kadang-kadang masker malu ngelam. Iya, kalau memang itu yang harus dilakukan biar nggak malu dan harus mendapatkan itu kan why not gitu loh. Iya, benar. Dalam artian, ya kan? Oke, masih banyak cara gitu. pengenalan alat kontrasepsi. Iya. Terus yang kedua, Itu yang pertama kan orang tua dulu. ya itu yang pertama dari orang tua. Orang tua. Kita ngasih wejangan sama mana. Biar gimana caranya biar kamu tuh ya intinya silakan masuk malu, mani, durinan masalah tuh. Yang kedua dari Terlibatnya pemerintah. yang pertama dengan cara mengenalkan alat alat kontrasepsi, Terus, pengaman. apalagi kira-kira? Itu aja sih ya. Eh, Sepertinya. kayak mungkin tambahan memperlihatkan gitu ya atau menggambarkan ini loh kalau kamu mau nikah muda atau menikah sebelum hamil sebelum nikah seperti ini contohnya. Iya. Dari finansial kamu belum mumpuni, dari segi mindset juga kamu juga belum bisa luas. Nah misalnya nanti bisa kamu tuh kena apa ya istilahnya kena mental lah, kamu belum siap apa-apa, setidaknya kamu bisa. Ya itu salah satunya gitu. Iya. Oh. Berarti apalagi alat kontrasepsi apa lagi selain ini kondomnya? Kondom dah. Itu aja satu ya? KB, ya kalau yang cewek kan KB. Lah, Nah, itu kan udah nikah, Cong. enggak, KB itu kan ada pilnya, ada Yang- obatnya. Ya, Kadang nggak itu- mungkin deh. Ada. Masa remaja minum kayak gitu sih. Kenapa enggak gitu loh? Maksudnya? Ada kok banyak yang seperti Baru aku itu. tahu, no. Nggak Iya. pengen lu. Tapi itu bukan, maaf ya, itu bukan pengalaman pribadi ya. Sorry nggak, gitu. Baru tauin ada yang minum Bisa. Karena apa? minum pil KB? Pil KB. Karena itu kan suatu memang pengaman buat si wanita, biar tidak nanti kadang ada loh yang pakai kondom itu jadi, iya kan? Iya sih. Namun lo memang ya ada takdir dari atas sih mungkin kan Iya, gitu tapi ya. dari atas atau memang ada kesalahan teknis di sana kan, bocornya itu alat kontrasepsinya gitu loh. Cuman kan memang Mungkin celana lah. Dari- Anggap gue kayak itu kan pakai kondom. Mungkin celana yang gue jempolan gue ya sih. Udah pakai yang udah. mungkin sih maksudnya Kan yang ya yang mungkin gitu tuh kan pria yang tahu. itu yang cowok yang gini kan. Udah. Bilang aja udah tapi di mana mau pakai ini jempolnya bang? Goblok bagaimana orang? Aduh. Terus apa lagi kira-kira nih? Gua aja. Tapi kebanyakan memang fenomenal ini kebanyakan ya orang-orang tuh dikalahkan memang dari apa dengan cinta gitu loh di. Asik. Dalam artian begini, dia sudah tahu. Dia sudah tahu kalau pernikahan dini itu ini bakal begini kan gitu. Tapi karena dia tuh
kuatnya rasa cintanya dia, Hmm. tidak ingin, maksudnya takut kehilangan gitu loh pasangannya, sehingga dia tuh memang udahlah bikin hamil aja gitu loh. Nah itu yang berat Iya sih, benar. itu yang berat gitu loh. Padahal orang-orang Tapi kalau maksudnya dibilang kok suka sama suka nih hasil cinta berdua, Iya. ya masalah. Cuman sekarang ya kalau ngenah gitu gue anggapnya nih aku pacaran sama kamu, oke lah aku cinta nih, kita pacaran, cuman kamu sing ya kalau cewek cinta nggak cinta rasa putus tengah jalan, oh iya beling, dilahir penaknya ya hilang langsung. Ada kayak gitu, ada kayak gitu di ada rumahku, ya? ada kayak gitu. Ada ya? Oh. Jadi dia nikah nih, dia ambil duluan, Hmm, nikah, dia punya anak, hmm. yang cewek hilang kabur, Yang ditinggal cowok? anaknya ditinggal, Iya. yang cewek Gimana? Nikah punya anak? kan Hilang hamil dia? duluan, udah hamil kan, Aha. nikah mereka nih, Nikah. habis itu kan biasalah berkeluarga, Aha. kayak berkeluarga gitu, Mhm. yang ceweknya kabur, Ya tapi kan syukur itu dilahirkan, ya sih udah. nggak digugurkan. Tapi kan awalnya pasti udahlah aku, tapi mungkin lama-lama kayak jangan Tapi gitu. lebih setuju ke itu sih. Jadi gini, mungkin pengalamannya mereka itu begini. Oh ternyata setelah saya jalani Mm-mm. menikah, Mm. ada anak, dia belum kerja, saya belum kerja, berat loh. Mm-mm. Udahlah. Jadi mereka tuh, maksudnya salah satu dari itu memutuskan untuk pergi gitu loh di. Karena waktu sebelum mereka menikah tuh kan dia belum merasakan Iya benar. apa yang bakal terjadi nanti gitu loh. Walaupun memang Di depan kan dari segi teori itu orang tua yang mengajarkan begini. Dia tahu gitu. Tapi karena kekuatan cinta yang mengalahkan mereka hingga terjadi seperti itu, yang makanya itu yang sangat disayangkan gitu loh. benar. Tapi Jadi kan anak yang jadi korban. ya fisik ya. Soalnya aku udah ngerasain kali gimana rasanya tanpa orang tua. Kasihanlah anak ya. Iya, makanya. Yang terakhir, jadi mungkin ada sedikit nasihat atau saran dari Ade Medi kepada pasangan yang mempertimbangkan untuk hamil sebelum nikah. Jadi untuk generasi muda, kira-kiranya ada saran atau pesan nggak yang mau disampaikan gitu? Gede semuanya. Ayo. Apa masalah pakai nih? Singkat lanjut kan. Ade, singkat. Cing, meratang nih. Jadi saran aku sih simpel ya, di menurut aku tuh Yang tadi. Jadi pendidikan itu loh, dalam artian maksudnya Ya yang tadi Iya ya kan? sudah. Kita masuk lu, selagi masuk lu. Nah, bener. benar. Gede ente lucu nggak? Dulu enggak sih. Jadi pendidikan itu dulu yang penting gitu loh, sekolah dulu setinggi-tingginya, lalu bekerja. Nah, setelah bekerja itu mapan gitu loh. Dalam artian sudah punya pekerjaan tetap, si suami juga, calon suami juga punya pekerjaan. Jadi kita enak gitu loh dalam artian. Menikah. Berat loh, Nikah lo juga itu perlu banyak biaya kan? Iya, makanya tadi kan aku bilang. Iya makanya. Yang di awal pertanyaan tuh, ya kan yang cowok lemani sih ya rugi lah. Iya. Kuliah beling dulu. Iya. Makanya nganten. Logikanya benar sih kalau hitung-hitungan bisnis ya. Iya. Ragu musuh modal liu. Karena kan memang tujuan orang menikah itu punya anak gitu loh. Tujuannya itu ya memang memiliki keturunan kan. Bener. Cuma yang selain menyatukan yang dalam aja tuh bahasan dalamin kelingan aja perhitungan mana ya. Kalau aku sih nggak kesana ya di pemikirannya dalam artian pasrahkan gitu yang cewek ya udah. Karena itu menjadi keuntungan juga sama si wanita gitu loh. Dalam artian kalau seandainya itu nggak diungkapkan si pria tujuannya dia tuh menikah memang harus punya anak. Jadi kan wanita itu kalau memang nggak bisa menghasilkan anak ya dicerai kan, janda dong. Itu modelnya. Iya benar. Ya kan dirugikan juga tetap si wanita. Iya. Jadi kan penting memang diketahui sebelum itu terjadi. Kalau menurut aku sih nggak ada ketersinggungan kalau pasangan kita tuh memang menginginkan, say nanti lo kita menikah
biar punya anak. Mm-mm. Kan pasti gitu, mau punya anak berapa sih Beb? 3 deh, 2 atau 4 gitu, biar ada nanti gini penerusnya begini-begini kan begitu kan? Tapi ada Matt, kayak gitu. Jadi eh dia kau udah lama nih, udah tua padahal sangat sayangkan sih sebenarnya. Kau udah tua, udah hampir mendekati 50 lah. Bisa, karena kenapa nggak punya anak sih? Nah makanya Terus itu ya, telat banget. yang bapaknya, yang si cowok bapaknya ini nikah lagi dengan umur 50 dengan harapan Punya dia punya anak. Oke, hamil sama orang lain. Tapi yang saya sayangkan kan itu ragu betul orang lah Iya kan. makanya kan telat banget gitu Iya. loh. Kan memang mungkin dari awal tuh sampai umur 50 tahun tuh dia baru menyadari bahwa anak sepenting itu kan gitu. Berarti dari pertengahan pernikahannya mereka dia nggak udahlah nggak anak nggak penting mungkin begitu, apa mungkin karena kasihan dengan pasangannya dia dan udahlah juga ada keponakan atau apa. Tapi seiring dari umurnya umur dia yang pertama gitu modelnya, oh ternyata penting ya anak itu ya. Iya. Ya mungkin memang dari maksudnya emang keturunan tuh memang penting. Pentingnya itu untuk bukan mewarisi warisan gitu loh. Ya generasi penerus kita istilahnya orang Bali itu kan cepong gitu loh, nggak punya keturunan. Ciping. Ya kan Tapi ciping kan. Kalau cewek kan nggak apa, masih punya keturunan kan. Maksudnya Misalkan karena cewek-cewek semua gitu anaknya. nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa sih. Cewek-cowok itu sama kok Iya. Kalau zaman sekarang itu kan masih ada istilah nyentane gitu kan. Iya sih. Walaupun nggak nyentane juga. Ya kita misalkan banyak punya gini. Nggak semua itu tuh materi gitu loh. Kadang begini, orang juga dari nol dipertemukan nih nol gitu. Terus mereka satu menikah gitu, nggak jadi kan? Orang yang sukses gitu modelnya. Kan kita nggak tahu ini nasib orang. Ya makanya. Betul. Berarti saran atau nasihat dari Ade Medi terhadap generasi muda terkait sing beling, sing anten, yaitu pendidikan pertama ya. Yang kedua apa, Mat? Yang kedua kembali lagi pendidikan. Itu rugi yang undang mau. Oke, jadi langsung aja closing. Oke, thank you teman-teman. Itulah keseruan ngobrol aku bareng Ade Medi. Jadi sedikit flashback, itu Ade Medi ini teman dari aku kuliah. Nah, kita sudah temenan udah berapa lama? 1 tahun ya? 1,5 tahun lah. 10 tahun. Sebelum kuliah udah temenan sama dia. Oh iya. Sering main ke rumah. Jadi thank you Ade Medi. Oke. Jadi next aku bakalan undang lagi mungkin dengan tema yang lain atau episode yang lain. Tinggal tunggu waktu dan mudah-mudahan nanti nggak ada kontribusinya lagi. Maksudnya nggak ada. Ya nextnya pasti ada lah. Oke. Jadi thank you juga buat tim-tim produksi aku, ada Andi, ada Melanie, ada Febri juga yang udah bantu. Terima kasih. Jadi jangan sensor gue banyak bah. Thank you. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya atau podcast selanjutnya. Jangan lupa follow dan dengarkan podcast aku di Spotify, di podcast Ade Saus, juga YouTube Ade Saus Bali. Thank you. Bye bye.